Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian kita materi untuk kriteria kestabilan dengan menggunakan metode Rutherford. Ya, kemarin kita sudah sampai pada sebelumnya itu kita sudah sampai di kriteria kestabilan untuk orde derajat 3 ya. Di sini kita punya kondisi kriteria kestabilan untuk derajat 3. Nah, sekarang kita akan melihat kriteria kestabilan di derajat 4. Nah, misalkan kita sudah punya polinom karakteristik. Jadi setelah kita menghitung nilai eigen dan evaluasi di Jacobian, ini kita punya polinom karakteristik misalkan ordenya 4 atau derajatnya 4. Jadi polinomnya katakanlah P lambda misalkan B4 ya. B4 lambda pangkat 4 kemudian ditambah dengan B3 lambda pangkat 3 kemudian B2 lambda pangkat 2 dan B1 lambda ditambah dengan B0. Ini sama dengan 0. Nah, misalkan kita punya persamaan karakteristik derajatnya 4 seperti ini. Lalu kita akan mencari kestabilannya. Ya, kestabilan tentunya di awal sudah diceritakan bahwa dia merupakan akar-akar tergantung dari akar-akar polinom karakteristik ya. Jadi kalau kita punya persamaan karakteristik seperti ini, kita akan susun ini di tabel root. Jadi tabel rootnya lambda pangkat 4, ini 4, kemudian ada lambda pangkat 3, kemudian lambda pangkat 2, kemudian di sini ada lambda saja, dan ada lambda pangkat 0. Ya, kita pisahkan dengan garis. Oke. Nah, di sini kita susun ini lambda pangkat 4, berarti di sini mulai dari B4 kemudian ke sini ke B2 kemudian ke B0. Lalu di pangkat lambda pangkat 3 sini ada B3 lalu ada B1. Nah, setelah B1 tidak ada lagi, berarti di sini 0. Oke, kita tutup. Oke. Jadi nanti di sini ada misalkan R ya, R1. Apa itu isinya? R1 saya tulis di sini saja, di sebelah sini. R1 itu isinya seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Ini adalah B3 dikali dengan B2 dikurang B4 dikali dengan B1. Ya. Jadi ini B3 dikali dengan B2 dikurang B4 kali dengan B1. Hati-hati lupa di sini bagi dengan B3. Ya, dibagi dengan B3-nya. Bagian ini. Ya. Nah, setelah kita punya R1, untuk menentukan R2, bagaimana di sini R2? Perhatikan di sini R2-nya. R2 itu berarti nanti dia ada di sini. R2 ya. R2 itu berarti hitungan antara kolom ini ya. Kolom yang ini. Jadi B4 dengan B3 dengan B0 dan 0. Jadi nanti ini hitungannya adalah B3 dikali dengan B0
dikurangi dengan B4 dikali dengan 0 dibagi oleh B3. Jadi kalau seperti ini 0 kan, bagian ini 0, bagian ini B3 dikali dengan B0. Nah, ini R2-nya sendiri adalah ini B3 dibagi dengan B3 sama dengan 1 kan, tinggal B0-nya saja berarti. Artinya R2 di sini itu isinya adalah B0. Jadi kalau saya tulis saja, ini hasilnya langsung di sini B0. Ini isinya adalah B0. Ya, B0. Nah, kemudian untuk yang berikutnya di sini kolom yang ketiga di sini adalah tidak ada perkalian di sini. Ya, tidak ada yang akan dikalikan di sebelah sini, nggak ada cross-nya. Jadi bagian ini adalah 0. Ini adalah 0. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu di bagian ini 0 dan ini B0 di sini ya. Bagian ini B0 dan ini R1, maka selanjutnya kita akan mengisi baris yang di lambda yang di sini ya, baris yang di lambda di sini. Oke, kita hitung bagian ini kita hapus saja. Ya. Jadi lambdanya berapa sekarang? Yang ini misalkan saya tulis di sini C1 ya, notasinya. Notasi C1 misalkan. Nah, berarti bagian C1 itu adalah bagian yang ini ya. B3 dengan R1 dikali dengan dioperasikan dengan yang kolom ini B1 dengan B0. Jadi C1 itu sendiri isinya adalah apa? Isinya adalah R1 dikali B1 ya, ini ke sini. Kemudian dikali dengan dikurangi dengan B3 dikali B0 bagian ke sini dibagi oleh R1. Ya. Sehingga kita punya C1 di sini. Isinya C1 itu ini. Ya. Nah, berikutnya bagian ke sini di bagian ini C1 ya. Karena di sini kolomnya itu isinya 00, berarti nanti R1 dikali 0 dikurangi B3 dikali 0 dibagi dengan R1 ya, hasilnya adalah 0. Maka di sini kita tulis 0. Apalagi bagian ini tidak ada cross, jadi ini 0. Jadi di bagian baris ini tinggal C1 0 0. Lalu kita akan melihat baris yang pangkat 0 di sini, lambda 0 ya. Isinya di sini berarti lambda pangkat 0 ya, tinggal kita hitung bagian ini adalah operasi antara R1 C1 dengan B0 0. Berarti nanti C1 kali B1 dikurangi R1 dikali 0 dibagi oleh C1. Berarti sisanya tinggal B0 saja. B0. Kemudian yang ini dengan baris yang atau dengan kolom 00 hasilnya 0 di sini. Kemudian di sini hasilnya 0 juga. Jadi yang baris ke lambda pangkat 0 itu isinya adalah B0 0 0. Oke. Nah, sekarang kita akan tinjau kriteria kestabilannya. Baik. Oke, ini kriteria kestabilannya saya tulis di sebelah sini saja. Nah, kriteria kestabilan untuk yang polinom orde 4. Berarti untuk kriteria kestabilan ini ya, yang pertama kan ini catatannya semua kolom pertama dari tabel root ini harus positif. Artinya
Yang pertama, nanti kita turunkan hasilnya. Ini B4 harus positif, ya. Artinya koefisien di pangkat 4 ini harus positif. Kemudian yang kedua, ini B3. B3 harus positif. B3 harus positif. Kemudian yang keempat, R1-nya, ya. Yang ketiga, ini adalah R1-nya. R1-nya harus positif. Ini apa artinya R1-nya positif? Ini berarti R1 itu isinya ini. Ini B3 udah positif. Tinggal ini. Yang harus positif berarti B3 dikali dengan B2 dikurang B1 dikali dengan B4. Ini harus positif. Ya. Ini bagian ini harus positif. Jadi nanti diperiksanya koefisien perkalian antara koefisien B3 dengan B2 dikurangi dengan koefisien perkalian antara koefisien B1 dengan B4. Nah, kemudian yang terakhir karena ini B0 ya, terakhir ini yang terakhir saya tulis dulu yang B0 yang maksudnya terakhir koefisiennya ini konstanta. Yang keempat di sini adalah B0 juga harus positif. Ya. Intinya tidak tandanya tidak berubah ya. Jadi saya ambil di sini tanda yang tidak berubah asumsinya positif semuanya. Jadi dianggap bahwa ini semuanya positif jika B4-nya positif ya. Nah, yang terakhir dalam kriteria kestabilan atau yang kelima, ya, karena kita punya 5 elemen, ya, di sini adalah C1-nya. Ini C1 harus positif. Apa artinya C1 itu harus positif? Ya, berarti di sini artinya C1 positif itu di sini R1B1 ya, dikurangi dengan B3 kali B0 dibagi dengan R1 karena R1 itu mengandung perkaliannya ini juga dan itu harus dijamin positif ya. Di awal udah positif, tinggal ini sebetulnya ini harus lebih besar daripada 0 ya. Oke, ya sebetulnya tinggal kita lihat bagian ini saja, tapi kita coba kotret ya, otret di sebelah sini misalkan ini kita tulis kotretan saja. Ini kriterianya. Jadi kriteria yang yang dihasilkan nanti seperti apa? R1B1 dikurang dengan B3 B0 dibagi dengan R1. Ini isinya R1 tadi isinya adalah B3 B2 min B4 dikali B1 dibagi oleh B3 kemudian dikurangi oleh B3 B0 berarti ini kan R1 saya substitusi saja. Ini kalau dibagi berarti saya buat perkalian. Saya coba dengan buat perkalian. Tapi nggak cukup ya. Ya udah bagi aja, bagi dengan R1-nya. R1 isinya adalah B3 B2 dikurang dengan B4 B1 dibagi oleh B3. Nah, ini isinya apa? Kalau kita lihat bagian ini ya kita operasikan ya, aljabarnya ini bisa hasilnya adalah B1 dikurangi B3 kuadrat dikali dengan B0 ya, dibagi oleh ini nanti hasilnya ya. Ini dapat B3 B2 min B4 B1. Oke. Atau ini dalam bentuk yang lain juga bisa kita tulis. Ini kita samakan saja penyebutnya. Samakan penyebut. Ini B3 B2
dikurang dengan B4 B1. Jadi yang ini adalah B1 dikali ini ya penyebutnya B3 B2 dikurang oleh B4 dengan B1 dikurangi di sini ada B3 kuadrat B0. Jadi pada dasarnya karena bagian bagian yang ini ya, bagian yang ini sudah positif, bagian ini sudah dijamin positif di syarat yang ketiga. B3 kali B2 min B4 kali B1 ini sudah dibuat positif di bagian 3, maka tinggal ini sebetulnya untuk yang syarat kelima, syarat kestabilan kelima itu adalah ini. B1 dikali dengan B3 kali B2 min B4 B1 dikurangi dengan B3 kuadrat kali dengan B0. Artinya ini kita ganti di sini syaratnya ini ya penurunannya udah dilakukan di bawah. Jadi kita tulis saja di sini syaratnya adalah untuk yang ini B1 berarti B1 dikali dengan B3 B2 min B4 kali dengan B1 dikurang oleh B3 kuadrat ya, kali dengan B0 ini harus positif. Coba kita perhatikan mana yang harus kita periksa ya untuk kriteria kestabilan ya dari kelima, berarti dari kelima syarat. Yang pertama yang kita periksa adalah tentu di sini B0-nya harus positif ya. Kemudian B4-nya positif, B3-nya positif. Jadi 0, B0, B3 dengan B4 positif. Lalu kita periksa yang langsung saja ke bagian 5. Nah, kalau bagian 5 ini terpenuhi, ya B1 kali dengan B3, B2 kali B2 min B4 B1 dikurangi ini B3 kuadrat dikali dengan B0 di sini. Kalau bagian ini terpenuhi, ya, maka bagian 3 pun otomatis terpenuhi. Karena kan ini ini yang dikurangi dengan bilangan positif saja udah positif, apalagi ini yang tidak dikuranginnya. Ini berarti udah terpenuhi. Jadi sebetulnya jika 5 terpenuhi, ya saya tulis saja di sini. Jika 5 terpenuhi, yang ini tentunya yang ini ya, bagian ini terpenuhi, atau saya tulis 5 saja karena ini udah dinomorin. Jika 5 terpenuhi, otomatis yang ketiga pun terpenuhi ya. Ini yang ketiga, ini terpenuhi. Artinya apa? Artinya kita cukup memeriksanya 4 poin. Ya. Jadi kita hanya memeriksa yang pertama, yang kedua, yang keempat, kemudian yang kelima ini. Ya, yang kelima terakhir. Jadi 1, 2, 3, 4. Cuman ini aja. Karena ketika kita memeriksa bagian ini dan ini terpenuhi, maka bagian tiganya juga otomatis terpenuhi ya. Oke, itu adalah pembahasan mengenai polinom derajat 4 ya. Jadi kriteria kestabilan di polinom derajat 4. Nanti tentunya B4, B3, B3, B2, B1, B0 ini semua koefisien-koefisien ini kan tidak sesederhana ini ya. Biasanya dalam modeling itu bagian ini terdiri dari beberapa parameter. Ya, tentunya parameter itu harus diperiksa syarat dia menjadi positif seperti ini apa gitu. Kalau kita sudah menemukan syarat yang positif itu apa dari parameter atau dari koefisien-koefisien tersebut, maka itulah yang disebut dengan kriteria kestabilan. Tapi tentunya kestabilan untuk apa? Di sini kan polinom karakteristik yang sudah didapatkan dari Jacobian yang dievaluasi di titik equilibrium. Berarti yang menjadi stabilnya itu adalah equilibrium tersebut. Ya, equilibrium tersebut.
ke equilibrium yang dievaluasi di Jacobinya sehingga dia memperoleh polinom karakteristik seperti ini. Oke, itu adalah polinom derajat 4 ya. Kita nanti akan dibahas mengenai karakteristik atau kita aplikasikan ini di model. Tapi sebelumnya kita lihat dulu aplikasinya di angka ya, di numerik ya. Misalkan kita punya contoh aja nanti kita contohkan di orde 3 dulu misalkan ya, di orde 3. Ini contohnya. Ini contoh. Misalkan kita punya polinom orde 3-nya atau ini adalah persamaan karakteristik ya yang setelah kamu hitung Jacobian, kemudian dievaluasi Jacobinya di equilibrium, kemudian kamu cari di situ persamaan karakteristiknya. Misalkan persamaan karakteristiknya adalah dinyatakan oleh lambda pangkat 3 plus 6 kali lambda kuadrat ya, plus di sini 11 lambda ya, plus 6 sama dengan 0. Nah, apakah titik equilibrium yang mempunyai kriteria karakteristik persamaan karakteristik seperti ini itu adalah stabil atau tidak gitu ya. Kita akan melihat di sini, kita akan susun tabel rootnya ya. Ini tabel, ini korespondensi dengan tabel root. Di sini kita susun. Pertama ini ada lambda 3, kemudian ada lambda 2, kemudian ada lambda 1, kemudian ada lambda pangkat 0. Oke. Ya, kita pisahkan ini dengan garis. Ya. Di sini lambda pangkat 3 isinya apa? Isinya di sini ada 1. Kemudian karena ini 3 ganjil, ambil yang ganjil lagi di sini 11, berarti ada 11. Kemudian setelah 11 enggak ada lagi. Yang lambda pangkat 2 di sini pangkat genap, ini ada 6. Kemudian ke pangkat 0 di sini ada 6 lagi berarti. Oke. Nah, ya kita tutup saja bagian ini dengan garis. Lalu kita akan mengisi bagian yang ini ya. Kita akan isi bagian di baris lambda pangkat 1. Caranya seperti yang tadi. Kita hitung di sini bagian ini ya. Jadi kita hitung 6 kali 11 adalah 66 dikurangi 6 ya. Berarti 60 dibagi 6. Jadi 60 dibagi 6 hasilnya adalah 10. Maka lambda yang di sini adalah 10. Ya, ini 10. Kemudian yang ini selanjutnya adalah karena tidak ada di sini jadi 0. Ya, tidak ada daerah sini tidak punya angka. Maka ini 0. Berikutnya kita akan lanjut ke baris yang lambda pangkat 0 di sini. Ya, baris lambda pangkat 0 yang kita isi di sini adalah yang pertama, berarti ini yang dioperasikan adalah 6 dengan 10, kemudian 6 dengan 0. Maka ini adalah 10 kali 6 adalah 60 ya. Kemudian berapa dikurangi dengan 0 karena 6 kali 0 ini jadi 0, jadi 60 ya. 60 dikurangi 0 tetap 60 dibagi dengan 10, jadi hasilnya 6. Jadi bagian ini tetap 6. Ya, sebetulnya langsung lihat di lambda 0 aja karena pasti seperti itu ya. Lambda pangkat 0 di sini 6. Ya. Konstantanya. Ini berarti 0 di sini. Nah, perhatikan hasil daripada perhitungan tabel root ini. Karena kita melihat di sini ada angka 1 di kolom ya. Di kolom ini, di kolom tabel root ini ada angka 1, ada angka 6,
angka 10, angka 6 lagi. Nah, ini kolom-kolom ini tidak berubah tanda, ya. Ini tidak berubah tanda. Nah, artinya karena ini tidak berubah tanda, semuanya positif, maka titik equilibrium yang mempunyai polinom karakteristik seperti ini, lambda pangkat 3 plus 6 lambda kuadrat plus 11 lambda plus 6 sama dengan 0, itu stabil. Ya, jadi semuanya stabil. Semuanya. Equilibrium tersebut stabil. Kenapa? Karena semua elemen yang ada di tabel root kolom pertama itu positif. Ya. Oke. Jadi ini equilibriumnya stabil. Oke. Ya. Ya, alasan pernyataannya sih sebetulnya jangan langsung ke stabil ya, karena ini berurut ya, ya, tidak langsung ke stabil. Jadi kalau mau membuat pernyataannya nanti karena di sini nanti ya, karena semua elemen kolom pertama di tabel root jadi ini tidak langsung ke stabil pernyataannya, ini di tabel root dulu dilihat di situ kolom pertama di tabel root itu tidak berubah tanda atau bernilai positif. So, ini tidak berubah tanda aja biar nanti ada yang negatif juga tidak salah paham. Tidak berubah tanda. Ya. Maka di sini jangan dulu, ini stabil. Ini kita hapus. Maka nah, ini pernyataannya ke sini. Jadi implikasinya setelah elemen kolom pertama di tabel root positif, ya, implikasinya bukan ke stabil di sini sebelum itu ya, ke stabil, tapi maka semua akar, nah ini, semua akar polinom yang ada di sini ya, yang tadi di dalam soal, semua akar polinom bertanda negatif. Ya, ini bertanda negatif. Atau terletak di bidang kiri. Kalau di Cartesius, ya ini ada Cartesius. Di sini posisinya ada di yang sebelah kiri semua, ya, setengah bidang kiri ini. Atau saya tulis saja dengan tanda negatif ya. Nah, baru setelah ini ya bertanda negatif. Oleh karena itu equilibrium ya baru ke sini. Equilibrium yang memiliki polinom karakteristik tersebut. Tentunya ini saya tidak punya equilibrium karena ini langsung ke polinom ya. Jadi saya tulisnya seperti ini saja, equilibrium yang memiliki polinom karakteristik tersebut itu stabil. Baru ke pernyataannya ke stabil. Jadi jangan loncat dari elemen kolom, karena elemen kolom pertama misalkan ya kita bilangnya, karena elemen kolom pertama di tabel root itu tidak berubah tanda, maka equilibriumnya stabil. Nah, itu loncat ya, itu ada loncatan di situ. Tapi implikasi dari semua positif itu adalah bertanda negatif dulu, baru nanti setelah semua akarnya bertanda negatif, baru kita bilang stabil. Tapi kalau mau digunakan langsung juga tidak masalah karena kita punya sifat transitif ya. Jadi jika A maka B, kemudian dan ada jika B maka C, maka akibatnya apa? Jika A maka C. Itu kan seperti itu kan bisa. Ya kalau di logika matematiknya. Oke, tapi menulis seperti ini itu lebih enak kayaknya ya dibandingkan yang loncat itu. Jadi logikanya mengenai konsekuensinya kelihatan dari mana ke mana ya, itu kelihatan ya. Oke. Nah, ini adalah contoh untuk yang orde 3
Ya, kalau orde 2 itu terlalu mudah ya, nggak perlu dibuat di root Hurwitz sebetulnya, langsung juga bisa atau menggunakan sifat-sifat perkalian dengan penjumlahannya juga bisa. Nah, ini kalau kamu hitung sebetulnya polinom karakteristik dari sini akar-akarnya kalau dihitung itu adalah -1, kemudian -2 dan -3 ya. -1, -2, -3 ini adalah akar-akarnya dan itu betul tanda-tandanya adalah negatif ya. Dalam pemodelan atau dalam pencarian kestabilan kita kan tidak butuh besaran daripada nilai akarnya, berapa akarnya. Kita tidak butuh nilai besaran-besaran ini. Yang dibutuhkan hanyalah tandanya bagaimana, tanda dari bilangan itu. Nah, kalau tandanya dengan menggunakan seperti ini kan bisa. Nah, ini kan bisa juga di-solve ya menggunakan pencarian akar, bisa pakai Horner atau pakai apa gitu ya. Ini nanti hasilnya adalah -1, -2, -3 di situ ya. Jadi ini tandanya negatif dan yang dibutuhkan dalam kestabilan itu tandanya. Maka dengan cara ini itu bisa mempermudah ya cara kerjanya daripada kita harus men-solve ya. Kalau ini mungkin lebih sederhana di-solve sebetulnya, tandanya kelihatan, tapi ini untuk menunjukkan aja. Oke, daripada nanti kita punya ekspresi yang besar di sini kemudian di-solve dan itu tidak karuan, sebaiknya menggunakan kriteria root ini saja. Oke, saya akan lanjut ke contoh berikutnya. Misalkan kita punya ini contoh 2 nih. Contoh 2, misalkan kita memiliki polinom karakteristiknya orde 4. Jadi atau derajat 4 di sini. Saya kadang-kadang bilang orde, kadang-kadang bilang derajat. Oke, saya punya polinom, misalkan di sini derajatnya 4, katakanlah lambda pangkat 4, kemudian ditambah dengan 8 lambda pangkat 3, ditambah dengan 18 lambda kuadrat, ya, ditambah dengan 16, misalkan 16 lambda, kemudian ditambah 5, sama dengan 0. Nah, ini kita punya persamaan karakteristik dan ini ordenya orde 4. Langkah pertama adalah buat tabelnya. Ini kita buat tabel rootnya. Nah, tabel root ini kita susun dari pangkat atau derajat yang paling besar, lambda pangkat 4, kemudian lambda pangkat 3, kemudian lambda pangkat 2, kemudian lambda saja, kemudian lambda pangkat 0. Oke, lalu kita buat garis di sini, kemudian kita daftarkan koefisiennya. Di sini 1, koefisiennya untuk yang pangkat 4, berarti awalnya 4 genap, maka kita berangkat ke yang genap lagi 18, kemudian 0. Di sini 0. Enggak 0 ya. Ini ada 5 nih di sini. Ya, ada pangkat 0-nya adalah 5. Ya. Lalu di baris ketiga atau lambda pangkat 3 di sini ada 8. Ya, yang ini 8. Kemudian ke 16 berarti. Ke 16. Setelah 16 kan tidak ada jadi 0. Oke, kita berikan garis penutup di sini. Lalu kita lanjut di sini untuk menghitung baris atau lambda pangkat 2 di sini, baris lambda pangkat 2 di sini ya. Itu kita lihat di situ berapa saja. Berarti yang ini 8 ya isinya, yang ini saya kocek berarti ya. 8 kali berapa ini? 8 dikali 18 ya, yang ini ya. 8 kali 18 dikurangi dengan 16. 16 kali 1 jadinya dikurangi 16 kali 1 dibagi dengan 8. Ini kalau kita keluarkan ini nggak perlu dihitung terlalu ini ya. Jadi ini kan 8-nya kita keluarin aja. 8 jadi ini 18
dikurangi ini 2 ya, dibagi 8. Oke, jadi sisanya adalah 16. Jadi ini 16. Di sini adalah 16. Lalu di bagian yang berikutnya, bagian ini kan 1 dengan 8, bagian di sini itu adalah 18 dan 50. Jadi nanti 8 kali 5 ya. 8 kali 5 dikurangi 1 kali 0, 0 berarti tinggal 8 kali 5 dibagi 8 berarti tinggal 5 ya. Sini tinggal sisanya 5 dan ini tidak ada cross di sini, nilainya jadi 0. Kemudian yang berikutnya kita bisa lihat ini di sini adalah 16, saya tulis saja ya, kali 16. Ini 16 kali 16. 16 kali 16 dikurangi dengan 8 kali 5. 8 kali 5. Oh, ini ada setengahnya karena 16 ini kalau dikeluarin ya ini bakal ada setengah pecahannya dibagi 16 ya. Oke, saya tulis seperti ini saja, dihitung. Kemudian ini 0, kolom ini dan kolom ini adalah 0 juga. Ya, ini yang terakhir ini lambda pangkat 0 kan berarti 5 ya. 5. Karena kalau kita kalikan juga ini nilai yang ini dikali dengan 5 dikurangi ini dibagi dengan ini lagi. Dibagi dengan yang 16 kali 16 dikurangi dengan ini ya. Dibagi dengan ini. Jadi sisanya pasti 5. Dibagi itu sendiri ya 5. Kemudian di sini 0, di sini 0. Oke. Nah, kita sudah punya nih angka-angkanya. Perhatikan bahwa bagian ini ada di kolom pertama ini 18, kemudian 16, kemudian berapa? Ini hasil ini 16 kali 16 dikurangi 8 kali 5 per 16. Tentu 16 di sini positif, ini 16 kali 16 itu lebih besar daripada 8 kali 5. Ya, jadi ini pasti bilangan ini pun positif ya, bilangan ini positif dan 5 ini pun positif. Ya, jadi ini 1, 8, 16, kemudian suatu bilangan positif, dan ini 5. Ya, jadi kalau kita punya persamaan karakteristik seperti ini, maka ini stabil. Equilibriumnya stabil. Artinya akar-akarnya ini mempunyai akar-akar yang negatif, semua akarnya negatif, semua akarnya yang ini negatif. Akibatnya equilibrium equilibrium yang kita evaluasi yang memiliki persamaan polinom seperti ini, karakteristiknya itu adalah stabil. Equilibriumnya stabil. Oke, ini tulisannya enggak bagus ya. Oke. Ya, equilibriumnya stabil. Jadi dengan cara seperti ini kita tidak perlu lagi untuk menghitung akar-akar dari orde 4 ini ya. Polinom orde 4 kemudian dihitung akarnya, nanti diamati tandanya, itu enggak perlu. Ya, kita cukup menyusun sekarang tabel root ya. Tabel rootnya berapa, lalu lihat kolom pertamanya. Apakah kolom pertamanya positif semuanya? Nah, atau tidak berubah tanda. Jika tidak ada perubahan tanda, maka itu semua akar yang di polinom itu adalah negatif ya. Akibatnya apa? Kalau semua akarnya negatif, berarti akibatnya equilibriumnya adalah stabil. Oke, sampai di sini nanti kita akan lanjutkan ke model ya yang lebih umum ya. Nanti saya akan berikan contoh sederhana untuk model yang misalkan mempunyai orde 3 gitu, atau misalkan orde 4, atau mungkin kalian punya saran di yang akan dibahas, model yang akan dibahas, tapi tentunya yang polinomnya orde 3 atau orde 4 aja ya. Kalau orde 5 itu mungkin tingkatan levelnya level TA ya, tugas akhir, jadi silahkan kamu kerjakan sendiri saja. Nah, kalau yang bagian ini boleh disarankan nanti silahkan ditulis di kolom komentarnya
bisa nanti bisa dibahas seandainya itu memang, bisa bisa di-cover oleh, kuliah singkat seperti ini. Oke, tapi kalau misalkan, sangat rumit ekspresinya, itu bisa silahkan ditanyakan saja langsung di kelas ya, di perkuliahan atau dalam, ke pembimbingannya, ya pada saat pembimbingan. Oke, terima kasih dari saya, eee, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa, eee, ini dipahami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.